Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apakah dia menyesal ketika kamu memilih untuk pergi darinya. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah dia menyesal ketika kamu memilih pergi darinya? Oke, bottom of the deck, aku melihat justice di sini. Saat ini dia sedang mendapatkan karma dari apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Jika memang ceritanya dia memang berbuat baik terhadap kamu, tapi kamu yang meninggalkan dia begitu saja, berarti dia akan mendapatkan karma baik. Tapi jika dia selama ini menyakiti kamu, maka saat ini dia mendapatkan karma yang buruk. Dan aku lihat di sini ada Four of Wands, ada sesuatu yang sudah tidak mau dia mulai, maksudnya tidak mau dia ulangi, yang tidak mau dia ulangi kembali, karena di sini aku lihat ada penyesalan dari dia, sehingga untuk melakukan suatu tindakan, keputusan atau action apapun di kemudian hari, dia tidak mau sampai menyesalinya lagi untuk yang kesekian kali. Jadi saat ini aku melihat dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Saat ini dia sedang menghindari untuk melakukan banyak hal yang dulu mungkin pernah menyakiti kamu, sehingga saat ini aku lihat dia sedang menghindari penyesalan yang akan terjadi di kemudian hari. Dan aku lihat saat ini dia begitu sibuk dengan pemikiran dia tentang seperti apa dia harus melihat hubungan ini, atau memperbaiki hubungan ini, atau ya introspeksi diri lah intinya ya, introspeksi diri untuk hubungan ini. Sedang mempertimbangkan apakah selama ini dia antusias ya, memuji kamu, menyalurkan antusiasnya untuk bersikap positif dengan kamu, untuk bisa bersatu dengan kamu ya. Bisa dibilang saat ini dia introspeksi diri setelah apa yang dulu pernah dia lakukan. Kalau aku lihat di sini mungkin dia pernah menyakiti kamu ya, entah apa yang pernah dia lakukan. Dan di sini juga ada The Hangman. Aku lihat sebenarnya dia ini belum siap untuk diajak berkomitmen atau menjalani hubungan yang serius ya. Belum ada ketidaksiapan sebenarnya dari dia, sehingga entah dia sadar atau tidak sadar, memang direncanakan atau tidak direncanakan, dia melukai kamu gitu ya. Dia menyakiti kamu, aku lihat di sini ya, karena memang dia belum siap gitu loh. Dia belum siap untuk membuat hubungan kalian berkembang kayak gitu ya. Dan aku lihat juga dia memang orang yang tidak terburu-buru untuk membuat hubungan ini bisa lanjut, bisa berkembang kayak gitu. Bahkan aku lihat juga ada masalah komunikasi, mungkin dia jarang berkomunikasi dengan kamu. Dan juga aku lihat di sini untuk saat ini dia sedang menikmati waktu, mengamati perspektif dan perubahan yang terjadi pada dirimu dan hidup dia, seperti itu ya. Tadi ada justice di situ, ada karma. Jadi gimana sih gimana sih keadaan kamu ketika kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia? Jadi dia masih sering stalkingin kamu untuk mengetahui keadaan kamu. Apakah kamu justru malah bersedih-sedih ria? Apakah kamu menyesal? Apakah kamu justru malah bahagia tanpa dia? Dan dia lihat lagi dengan diri dia ketika kamu memilih untuk pergi dari dia. Dia ngeliat lagi, membandingkan lah ya, bisa dibilang membandingkan dengan diri dia. Oh, ternyata aku malah kayak takut gitu ya melakukan kesalahan. Apakah saat ini aku salah? Apakah karena keputusan aku ini tidak memperjuangkan kamu selama ini, atau tidak siap berkomitmen dengan kamu itu salah, seperti itu. Intinya aku lihat kayak saat ini introspeksi diri ya, dianya kemudian membandingkan situasi keadaan kamu sekarang tanpa dia dengan keadaan dia tanpa kamu sekarang kayak gitu ya.
Kemudian ada the Fool, ya kuat banget, memang orang ini belum siap untuk berkomitmen. Tapi sebenarnya kalau udah ada the Fool, berarti dia ini itu ketika berkenalan dengan kamu, bertemu dengan kamu, jujur dia ngerasa bahagia, dia merasa nyaman, dia merasa menjalin hubungan dengan kamu itu menyenangkan, have fun, penuh dengan petualangan, selalu merasa ada hal-hal yang menyegarkan gitu loh ya. Mungkin bahkan ada hal-hal baru yang bisa dia explore dari kamu, yang tadinya dia tidak tahu A bisa jadi tahu A kayak gitu ya. Tadinya dia tidak tahu sesuatu bisa jadi tahu. Terus juga dia ngerasa kayak banyak pengalaman yang bisa dia ambil dari kamu, bisa dia ambil dari hubungan kalian berdua. Kemudian aku lihat di sini banyak pembelajaran yang bisa dia dapat. Cuman karena memang si dia ini memang belum siap untuk berkomitmen, inilah yang membuat hubungan kalian akhirnya hancur, membuat hubungan kalian ya nggak langgeng. Apalagi di sini dia tahu ya semuanya sudah terungkap, penipuan yang dia pernah lakukan atau pengkhianatan yang dia pernah lakukan, perselingkuhannya yang dia pernah lakukan, itu semuanya sudah terungkap. Dan aku lihat di sini realitasnya hubungan kalian pun sudah terbongkar, niat dia sebenarnya apa. Intinya semua rencana-rencana dia yang busuk-busuk tuh ya, semuanya aku lihat sudah terbuka. Dan kamu sudah tahu sifat aslinya orang ya. Sebenarnya kamu itu sudah diberitahu sejak awal ya, semesta itu sebenarnya sudah ngasih tahu kamu sejak awal nih orang tuh nggak baik gitu. Kamu selalu diberikan insting, kamu selalu diberikan petunjuk bahwa nih orang ini begini bobrok lah intinya ya, punya niat-niat jahat dan memang orangnya nggak baik gitu. Tapi mungkin selama ini kamu selalu mendenial, kamu selalu tidak mau mendengarkan pesan dari semesta atau tidak mau mengikuti apa kata hatimu kayak gitu, sehingga ya udah hubungannya kacau balau aku lihat di sini. Tapi untuk saat ini aku melihat kamu sudah tahu sifat aslinya dan saat ini aku melihat bahwa kamu mulai memulihkan ketenangan dan kepercayaan dirimu lagi setelah melewati masa-masa sulit ya. Terus berharap dan terus menunggu hal-hal yang tidak pasti seperti itu. Ya, kemudian juga aku melihat di sini ada Three of Pentacles. Berarti gini, Three of Pentacles. Aku melihat di sini kamu selalu mengusahakan ya untuk membuat hubungan kalian bisa langgeng, hubungan kalian bisa berkomitmen. Cuman sayangnya di sini dia selalu berulah, dia selalu membuat masalah di hubungan ini, sehingga aku lihat hubungan ini sudah tidak terkendali lagi. Hubungan ini penuh dengan rasa sesak, penuh dengan penyesalan, penuh dengan kecemasan, ketakutan, penuh dengan trauma. Ya intinya banyak pembelajaran lah ya dari apa yang pernah terjadi, dan ini kayaknya sudah diambang batas kesabaranmu. Aku lihat di sini kamu kayak sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk membuat dia mengerti kamu atau perhatian terhadap kamu, sehingga aku lihat di sini kayak kamu sudah angkat tangan gitu ya. Dan aku lihat di sini kayak kamu juga sudah capek terus-terusan mengenal dia, tapi aku melihat kayak dia ini masih sering ingin cari-cari tahu keadaan kamu, terutama tentang kehidupan kamu sekarang seperti apa. Terus itu juga aku melihat bahwa dia ngelihat kamu sekarang kayak kamu lebih menyukai melajang gitu. Ya dia melihat kamu sekarang kok kamu lebih suka melajang ya gitu. Terus itu juga aku melihat di sini kayak mungkin bisa jadi dia bertemu kamu dengan sosok yang apa sih namanya tuh, ini di sesama pekerja, satu kantor mungkin bisa jadi, atau mungkin satu profesi mungkin gitu ya. Mungkin kamu dengan dia orang yang satu profesi. Karena memang kriteria dia ya orang yang kalau aku lihat memang circle percintaan dia itu dengan orang-orang yang satu profesi itu, entah satu kantor, satu profesi ya, sama dengan dia. Kalau misalkan dia orang IT gitu ya, dia juga cari pasangan yang IT juga gitu loh,
paham ya, yang kayak gitulah ya. King of Cup. Ya, orang yang banyak masalah aku lihat di sini ya. Dia ini orang yang banyak masalah. Kenapa aku bilang gitu? Ternyata nggak cuma sama kamu. Dia ini bertingkah ya. Ya, memang sama kamu membuat ya kalau ketika dengan kamu memang dia akhirnya membuat kerusakan di hubungan kalian. Bahkan mungkin ada yang di sini rencana mau bertunangan tapi udah gagal gitu ya. Atau misalkan ada rencana-rencana apa gitu kayak nggak terrealisasi, dan memang karena sifat dia ini orangnya buruk gitu ya. Dia ini orang yang selalu bermanifestasi gimana caranya dia ini bisa merasa puas ya. Dan aku lihat di sini gimana caranya dia itu bisa merasakan diperhatikan. Center point. Orangnya memang ingin selalu menjadi center point. Jadi aku lihat di sini memang ketika awal-awal hubungan kamu dengan dia sebenarnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba kok dia berubah kayak menunjukkan sikap fobia terhadap suatu komitmen. Tahu-tahu di sini aku lihat dia menghancurkan kamu karena dia berselingkuh. Bahkan mungkin dia berselingkuh dengan temanmu atau ya teman circle dia itu tadi yang sekantor dengan dia kah atau seprofesi dengan dia gitu ya, sehingga dia aku lihat di sini berubah. Orang yang kompulsif, orang yang suka kekerasan, orang yang patriarkal banget. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata bukan hanya terhadap kamu dia melakukan membuat masalah ya, tapi juga ternyata di sini dia punya perilaku yang menyalahgunakan sesuatu, bisa jadi narkoba, alkohol, atau mungkin menyalahgunakan wewenang, jabatan, keuangan ya, atau apa gitu. Intinya nih orang kayak menyalahgunakan sesuatu sehingga saat ini dia mendapatkan justice. Ya, bisa jadi justice ini ya dari penyalahgunaan dia, dan juga justice ini bisa jadi dia juga ngedapetin dari apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu, menyakiti kamu, mengkhianati kamu, menyelingkuhi kamu, berbohong sama kamu, menipu kamu, seperti itu. Ya, sekarang 5 of Wands, ya, aku lihat ketika kamu memilih untuk pergi dari dia, aku melihat di sini dia kayak pengen datang lagi sama kamu. Cuman ya itu tadi, dia kayak baru kayak memantau kamu dari kejauhan, apa yang terjadi dengan hidupmu sekarang, apakah kamu lebih bahagia atau gimana. Karena aku lihat di sini dia ingin masuk lagi ke kehidupan kamu. Hanya saja aku melihat di sini dia kayak ngelihat di sekeliling kamu tuh kayak banyak yang suka sama kamu ya, bahkan ingin menjadi calon pasanganmu seperti itu. Sehingga ketika dia mau datang lagi dan dia lihat ada pesaing-pesaing di luar sana yang tertarik sama kamu, dia ngerasa kayak harus berkompetisi gitu melawan mereka semua. Dan kalau untuk masalah untung ruginya, pasti dia akan lebih rugi. Kenapa? Karena di sini dulu dia pernah menyakiti kamu. Otomatis dia akan memiliki penilaian yang lebih rendah dibandingkan orang-orang baru yang ingin jadi calon pasanganmu gitu kan. Nah, jadi saat ini aku lihat kayak sebenarnya dia pengen action, tapi karena dia tahu harga atau nilai yang nilai di mata kamu tentang dia itu pasti sudah rendah gitu loh, bahkan mungkin sudah tidak ada gitu lah, sehingga dia untuk maju itu kayak hati-hati banget, jangan sampai kamu marah sama dia, jangan sampai kamu udah benci dan dia salah langkah gitu loh, akhirnya kamu benar-benar menutup akses, atau mungkin saat ini sudah menutup akses ya bagi dia untuk bisa datang ke kamu. Intinya saat ini tuh dia pengen datang, cuman dia nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Makanya di sini sebenarnya ada di pergerakan, hanya saja kecil sekali pergerakan dia dan lambat sekali, sehingga kelihatannya seperti tidak melakukan apa-apa, padahal sebenarnya di sini dia pengen lagi datang ke kamu. Ya, justru malah ketika dia mau datang, kamu sudah banyak peluang bertemu dengan yang lain atau berpasangan dengan yang lain kayak gitu. Jadi dia ngerasa kayak waduh, saingan gue banyak gitu untuk mendapatkan kamu. The Magician. Wow. Wah, kalau ada The Magician, ya kan dulu dia memang belum siap untuk berkomit kan dengan kamu, berkomitmen dengan kamu. Di sini berarti dia kayak ingin memberikan atau menunjukkan perasaan dia sama kamu dan pengen berkomitmen dengan kamu di sini. Karena ini The Magician. Ya, The Magician. Dia ingin berkomitmen dengan kamu.
Hati-hati ya. Aku nggak tahu deh, ini memang keseriusan dia ingin berkomitmen dengan kamu atau ini sebuah taktik. Ya, tapi di kemudian hari dia memang pengen banget berkomitmen dengan kamu. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu deh. Apakah memang dia benar-benar serius mau berkomitmen denganmu atau ini hanya sebuah taktik? Apakah dia memang benar-benar mau serius dengan kamu berkomitmen atau ini hanya sebuah taktik? Oke, kalau aku melihat sebenarnya dia masih tetap optimis dengan kisah percintaannya ya. Hanya saja kayak masih tertunda. Jadi dia yakin bahwa hubungan ini tuh bisa terjalin kembali. Cuma saja dia ngerasa kayak ini belum waktunya, ini belum saatnya untuk dia bisa bersama dengan kamu. Dan memang mungkin selama ini dia selalu berfokus pada materi, hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi kenapa dia bisa optimis, bisa bersama lagi dengan kamu ya karena ini ada retreat, selalu ada dorongan seperti insting, seperti kemauan untuk kembali lagi memperjuangkan cintanya bersama kamu. Dan aku melihat masih banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu atau yang dia sembunyikan dari kamu ya, yang tidak dia bongkar, entah mungkin tentang perasaan dia sebenarnya atau keadaan dia sebenarnya seperti itu. Dan aku lihat kenapa dia masih ingin bersama kamu atau masih punya keoptimisan untuk bisa bersama kamu adalah karena bagi dia kamu adalah orang yang mampu memberikan dia kebahagiaan, mampu memberikan dia ketenangan, mampu menghibur dia, mampu memberikan kebahagiaan ya. Kemudian di sini ada heart to heart, bahkan aku lihat dia masih kayak ngerasa masih ada keterikatan secara batin dengan kamu, sehingga ini yang membuat dia sulit untuk bisa melupakan kamu atau melepaskan kamu. Bahkan ada trust di sini, dia masih yakin bahwa situasinya akan bisa berubah, bahwa situasi ini memang harus terjadi seperti ini terlebih dahulu. Memang ini sudah diatur oleh semesta gitu ya. Jadi aku lihat mungkin memang orangnya bukan orang yang memaksakan segala sesuatunya gitu ya. Jadi orang yang suka ikutin alur aja deh dan gak mau ada effort yang berlebih. Orangnya seperti itu. Dia memang orang yang ingin jadi center point tapi gak mau banyak usaha gitu ya. Jadi dia maunya dengan kemanipulatifannya dia itu untuk bisa jadi center point di mata orang-orang. Paham ya maksudku ya? Jadi seperti itu, dia gak mau mengusahakan orang yang pantang-panting memberi atau effort apa gitu, enggak. Tapi dia maunya dengan manipulatif agar orang itu kayak terikat, kayak sulit ya untuk bisa lepas dari dia. Jadi dia bisa jadi center point, pusat dari dirimu seperti itu, atau orang-orang gitu ya. Tapi dia percaya apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, ini memang harus terjadi gitu ya. Love self first ya. Saat ini aku lihat memang dia lagi fokus dengan hal-hal bersifat pribadinya, terutama tentang materi, uang ya, karir atau apapun yang hal-hal bersifat materi. Tapi aku lihat di sini dia masih memiliki perasaan cinta terhadap kamu, masih memiliki ketertarikan, masih ingin adanya cinta yang berbalas lah seperti itu. Bahkan di sini bottom of the deck-nya give your relationship a change ya, dia ingin meminta kesempatan untuk memperbaiki hubungan lagi dengan kamu seperti itu. Ya, jadi apakah ini The Magician sebuah keseriusan atau taktik? Ya, kalau aku lihat di sini dia memang pengen serius sama kamu. Ya, tapi itu tergantung dari kamunya. Hubungan bisa langgeng ke depannya atau bisa berkomitmen ke depannya. Ya, kalau misalkan kedua belah pihak mau sama-sama menjalankannya. Kalau hanya cuma sebelah pihak ya nggak akan bisa gitu. Jadi ini tergantung dari kamu ke depannya. Gitu, apakah kamu masih mau menerima dia lagi atau enggak? Soalnya kan di sini temanya adalah apakah dia menyesal ketika kamu memilih untuk pergi darinya. Kalau aku lihat ya dia menyesal. Ya, dia bahkan merasa kehilangan dan ada kesadaran diri akibat dari dia kamu pergi seperti itu ya. Tapi apakah dia akan siap berkomitmen? Ya, kalau aku lihat ya dia mau berkomitmen ya. Ini komitmen ya. Komitmen itu bukan berarti akan segera menikah, enggak juga. Bisa jadi komitmen yang tadinya baru PDKT-an, baru saling mengenal. Nah, mungkin komitmennya oke, mau bersama kamu, mau di sisi kamu, atau bahkan mau dengan kamu, mau ada di sisi kamu selamanya. Bukan berarti itu pernikahan. Enggak.
ya. Komitmen, siapa tahu dia hanya mau ada di sisimu selamanya tanpa sebuah ikatan hubungan, ikatan yang mengikat dalam pernikahan. Itu belum tentu ya, jadi belum tentu ada pernikahan baru komitmen gitu. Jadi kalau misalkan kalau kamu masih mau sama dia tapi nggak, di sini nggak ada cerita nih tentang pernikahan, ya silakan dilanjutkan. Tapi ya hubungannya tanpa ikatan, aku lihat di sini hanya sebuah komitmen gitu ya. Oke, tapi kita nggak tahu ya ke depannya apakah dia akan berubah pikiran. Siapa tahu di sini kamu pas ngebujuk-bujuk dia ya, dia mau akhirnya menikahi kamu, bisa jadi. Kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi ceritanya untuk saat ini seperti ini ya. Ketika kamu meninggalkan dia, apakah dia menyesal? Ya, menyesal. Dan apakah dia mau berkomitmen? Ya, aku lihat di sini ada ada keinginan untuk berkomitmen. Tapi apakah dalam waktu dekat? Tidak. Karena ini Five of Wands. Kenapa Five of Wands? Five of Wands itu dia ingin tapi tidak ada kemampuan untuk bekerja keras mewujudkan keinginan itu. Jadi kayak lambat banget, kayak nggak ada pergerakan gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ya seperti sekarang lah ya, ketika kamu pergi nggak dikejar, nggak cari-cari kamu, padahal sebenarnya sering stalking, sering cari-cari tahu kamu ya. Hanya itu doang. Jadi tindakan dia pasif, bertindak tapi pasif. Apa tindakan pasif dia? Itu cuma mantau kamu dari kejauhan. Ada tindakan kan, tapi pasif, tidak ada pergerakan, tidak ada action nyata. Bukan action nyata juga sih, apa ya, ya tidak diperjuangkan lah ya. Ya seperti itu, kamu paham lah maksudku. Intinya seperti itulah. Oke. Jadi apakah dia menyesal? Ya, menyesal. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini aku punya bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan-bulan momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Januari, Desember, Agustus, Oktober, Februari, September, Juli, dan Juni. Untuk apa ini namanya? Shio ya, shio-nya bisa shio kamu atau shio dia, kalian situasikan aja ya. Sebenarnya yang terpenting adalah ceritanya sama dengan situasi keadaanmu bersama si dia ya. Ini maka pembacaan memang untuk kalian, gak usah dibuat pusing ya. Untuk shio-nya ada shio monyet, shio kuda, shio kerbau, shio ular, shio anjing, shio babi, shio ayam, shio tikus, dan shio macan. Oh, kelebihan ya. Oke. Aku rasa cukup. Oh ya, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya tentang kamu dan dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke. Jadi pastikan dulu ya, kalau misalkan memang dia akan menghubungimu atau datang lagi ke kamu, pastikan komitmen ini sebuah apa? Komitmen tanpa ikatan atau komitmen yang hanya dijalani aja gitu, ngikutin alur aja ya. Kalau mengikuti alur berarti tanpa ada ikatan, tanpa ada pernikahan gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata memang komitmen dalam sebuah pernikahan, ya bagus gitu ya. Intinya ya kita nggak tahu masa depan akan jadi seperti apa ya. Setiap orang akan bisa berubah-ubah. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.